Jumpa lagi bersama TJ44, channel inspiratif dan cerita roman yang akan selalu membuat teman-teman baper. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya, diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. (1 September 2019). Sudah lewat 6 bulan ketika terakhir aku bertemu dengannya. Putri Mustika, kan ku kenang selamanya, kan menjadi sebuah kenangan yang begitu manis serta menyeramkan yang tentu akan selalu hadir dalam ingatanku terus-menerus. Sampai kapan? Entahlah. Mungkin saja akan selamanya seperti itu. Akan selamanya kenangan tentangnya tak akan pernah terlupakan. Baiklah. Kalau ngomongin Puput melulu, hatiku bagaikan hancur di bom atom. Sudah cukup. Aku selalu terbawa perasaan ketika mengingat tentangnya. Aku harus tetap melanjutkan hidupku ini, meski itu kesulitan yang begitu besar bagiku. Ya, sangat sulit, karena seperti yang kujelaskan kepada Puput ketika aku mengatakan ingin mengikhlaskan diri melepasnya, itu adalah kebohongan tertinggi di kasta kebohongan. Percayalah, sulit bagiku untuk melepasnya. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa jika sulit tetap saja kulepaskan? Jawabannya cuma satu, aku seorang, aku tak pantas lagi baginya. Aku tak bisa dan tak mampu menggaransi diri ini ketika di masa depan nantinya tidak akan menyalahkannya. Hari-hariku kini hanya ditemani oleh kesepian, oleh perasaan yang begitu hampa, yang begitu kosong sekarang ini. Untung saja putriku Amanda kini telah tumbuh menjadi gadis lucu di umurnya yang sebentar lagi memasuki sekolah dasar. Jadi setidaknya ada yang dapat menghiburku ketika pikiranku sedang kemana-mana. Satu lagi, kini Amanda akhirnya diurus sama orang tua dan kedua adikku. Amanda pun yang sudah seperti menemukan mama baru dalam sosok adikku si Astri itu pun makin betah tinggal di rumah orang tua. Dan justru malas kalau aku aja tinggal di rumahku yang sekarang. Ya, pada akhirnya aku pun mau gak mau sekarang, aku juga sering menginap di sini. Dan kini aku sedang duduk santai di teras rumah, memandang jauh ke depan sana. Dalam beberapa bulan ini, aku hanya kebiasaan buruk, yaitu sulit untuk tidur. Sering sekali aku malah tidurnya setelah terdengar azan subuh. Dengan kata lain, aku terkena penyakit insomnia. Semoga ini tidak parah lah, karena aku juga nggak mau justru insomnia aku termasuk yang akut banget. Ketika aku masih sibuk dengan lamunan kosongku dalam kehampaan yang kurasakan, satu seruan membuyarkan semuanya. Masih sulit tidur, nak? Ayah baru saja keluar dan menemuiku. Aku alihkan pandanganku ke samping saat ayah sedang mengambil tempat tepat di sisi kananku. Begitulah ya, balasku pada ayahku. Kamu masih sulit untuk menerima kepergian Hesti, bukan? Tanyanya lagi. Aku hanya mengangguk dan meski demikian ayahku tetap saja mencoba untuk tersenyum. Mungkin saja dia ingin menghibur. Meski itu tetap saja tidak akan membantuku. Sudah hampir 2 tahun kepergian Hesti, tapi kamu tetap saja seperti ini. Malah yang ayah lihat justru semakin parah, Arka. Kamu gak kasihan sama diri kamu sendiri, gak kasihan sama Manda. Ya, ini juga bukan menjadi pilihan Arka. Tapi bagaimana lagi? Arka ingin membuang jauh-jauh kenangan tentangnya, tapi sungguh sangat amat sulit ya.
Ketika aku berucap, ada sedikit rasa sedih yang tiba-tiba datang kembali. Aku berusaha untuk tetap menjaga kestabilan perasaanku. Aku tak mau, di mata semua orang, aku menjadi orang lemah setelah ditinggal pergi Hesti. Aku tak mau orang menganggapku gagal move on. Loh, ayah, Arka, kok belum bobo? Itu suara ibu. Baru saja ikutan keluar ke teras dan menghampiriku bersama ayah. Ibu tuh, kok malah ikutan keluar? Tanya ayah ke ibu. Oh ya, satu rahasia besar dalam hidupku sekarang belum ada yang kuberitahukan. Bahkan kepada orang tuaku sekalipun aku belum jujur kepada mereka, yaitu keberadaan Rafa, yang tentu menjadi cucu mereka. Anda mereka tahu kelakuan putra yang amat sangat mereka banggakan ini memalukan kala itu, mungkin saja mereka akan membenciku. Ibu malah nyariin ayah, ternyata lagi nemenin Arka di luar. Ujar ibu kemudian, ia pun menarik kursi dan duduk di samping ayah sambil menoleh menatapku. Kamu masih insomnia? Tanya ibu selanjutnya. Aku mengangguk. Kenapa nggak coba konsultasi dengan dokter nak? Tanya ibu lagi. Nggak perlu sih bu. Arka rasa hal ini wajar saja terjadi, mengingat aku kehilangan wanita yang kucintai. Wanita yang telah mengisi hari-hariku. Wanita yang telah kunikahi beberapa tahun hingga lahirlah Manda. Malah tiba-tiba meninggalkanku begitu saja. Andai dia pergi dari rumah, mungkin aku bisa mencarinya nanti. Tapi ini dia pergi untuk selama-lamanya, bu. Pergi meninggalkan dunia ini menuju sang Halik. Ujarku sesaat dan sengaja kuambil nafas sejenak sebelum melanjutkan ucapanku ini. Jadi kalian berdua tak perlu memikirkan Arka. Akan ada waktunya nanti Arka akan kembali hidup normal seperti sedia kala. Lanjutku. Setelah itu kutarik nafas dalam-dalam sambil berucap dalam hati, mampukah aku melakukannya? Mampukah aku akan hidup normal lagi? Sepertinya sulit. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya, diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Aku seolah-olah memberikan jawaban atas pertanyaanku sendiri, karena aku sendiri tidak yakin akan hal itu. Iya sih sayang, View. Balas ibu ikutan mengambil nafas. Tenang bu, insya Allah akan ada waktunya kok. Ujarku membalasnya. Saat kami masih sibuk dengan pikiran masing-masing, tiba-tiba Manda baru saja keluar. Ayah, aku menoleh. Loh dek, kok malah bangun? Tanyaku. Dia tak membalas, malah langsung berjalan ke arahku. Awalnya ingin dipeluk oleh ibu, tapi dia malah merengek minta untuk aku memeluknya. Maka kini kupeluk dan kupangku.